Hidup dalam sel penjara selama hampir 2 minggu, kondisi kesehatan pedangdut SJ tersangka kasus dugaan tindakan asusila kabarnya makin memburuk. Setelah sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kelapa Gading, Jakarta Utara, serta memanggil ahli bekam langganan ke dalam penjara, kondisi kesehatan SJ tak kunjung membaik. Malahan kesehatan SJ kembali drop akibat menderita sakit mah, sehingga harus mendatangkan seorang dokter ke dalam penjara. Gara-gara kesehatan yang kian memburuk ini, pemeriksaan lanjutan yang sudah dijadwalkan harus ditunda, menunggu hingga kesehatan SJ kembali pulih. Dok, tadi gimana dok pemeriksaannya dok? Nanti ke Polsek aja ya. Tapi gimana dok tadi diperiksa apanya dok? Diperiksa apanya dok? Tadi dok, gimana ya dok? Dok, tadi diperiksa sedikit aja dok. Komentar dikit aja dok, Komentar dikit aja dok. Itu kenapa dok? Asam lambungnya akut ya, atau emahnya cukup tinggi ya asam lambungnya, sehingga diperiksa dan diberikan cek tensi, cek jantung, cek untuk tenggorokan. Ternyata tadi memang ada sedikit demam atau radang tenggorokan. Dan kami meminta tadi sebaiknya saya berharap untuk dapat dia disembuhkan, jangan seperti kemarin baru keluar masuk lagi sakit lagi. Itu sangat dari sisi kemanusiaan ya, saya menganggap harus lebih intensif. Dan saya sebenarnya tadi meminta untuk kalau bisa dirawat gitu loh, lebih intensif, entah di rumah sakit Kramat Jati, Polri ya, atau di rumah sakit kemarin. Ternyata dokter bilang tidak perlu. Kayak lemes pucat gitu Pak. Mukanya pucat agak sedikit. Ada keinginan pengajuan dari keluarga juga untuk rawat inap seperti itu? Ya iya, udah diajukan melalui lawyer kami. Terus belum tahu konfirmasinya dari pihak? Ya itu dia tadi, jawabannya gimana tadi? Ya. Kami dari tim penasihat hukum sebenarnya minta mengajukan pembantaran untuk dapat dirawat secara maksimal di rumah sakit yang ditunjuk oleh Polri. Nah itu, tetapi tadi dokter mengatakan kondisinya masih bisa dicoba observasi 1-2 hari. Jadi itu. Menghuni ruang tahanan yang sempit serta harus berbagi tempat dengan para tahanan lainnya tentunya berbanding terbalik dengan kenyamanan saat di rumah sendiri. Belum lagi ruang geraknya pun terbatas. Tak hanya itu, kasus dugaan tindakan asusila dengan 3 korban yang telah melapor ke pihak berwajib, yakni DS, AW, dan MD, tentunya kian menyudutkan nasib sang artis. Benarkah SJ begitu depresi sehingga membuat sakit mahnya kian parah? Kemungkinan besar ya kayak kemarin ya, karena pikiran, kemudian pengaruh ke lambung, asam lambung, akhirnya nggak nafsu makan, kemudian masuk angin, dan akibatnya katanya tensinya sempat rendah dan sekarang sudah stabil lagi. Saya sudah tanyakan sama petugas dan kemudian sudah didatangkan dokter ya. Di dalam sih sebenarnya sih biasa-biasa aja ya, gitu. Ya mungkin kan namanya orang penyesuaian tempat. Abang cepat sembuh, sehat, pokoknya yang terbaik buat abang. Kita doain terus buat abang. Mohon maaf kita nggak bisa nengokin abang karena memang pekerjaan. Jadi semoga abang sehat ya. Bunda sih belum ada waktu ya untuk kesana, tapi Bunda ucapkan Bang Ipul cepat sembuh, semangat terus ya. Kita semua di sini walaupun jauh di mata, dekat di hati. Oke, Bang Ipul, semangat ya, apapun yang dijalani ikhlas. Tadi malam, stasiun televisi nomor 1 Indonesia RCTI mempersembahkan mega konser Fantastic Four dengan menampilkan keempat penyanyi papan atas tanah air sekaligus coach The Voice Indonesia 2016, yakni Kakak Sleng, Judika, Ari Lasso, dan Agnes Monica. Tentunya, mega konser di malam tadi begitu spektakuler dengan suara-suara emas yang begitu memukau dari keempat coach. Selain penampilan solo, para coach pun tampil berduet, seperti saat kolaborasi Agnes Monica dan Judika menyanyikan lagu Rindu, sungguh memukau. Ditambah penjiwaan kedua penyanyi serta aksi panggung yang apik, jadilah kolaborasi keduanya makin mencuri perhatian.
Oh iya biar apa namanya? Udah lama juga udah lama nggak ada acara kayak gitu kan. Konser yang TV yang spektakuler. Keempat penyanyi kayak Slank, Judika, Coach Ari Lasso, Coach Angling semua itu adalah orang-orang yang disiplinnya tinggi sebagai seorang penyanyi atau sebagai seorang seniman. Jadi ini bagus banget untuk dikasih lihat ke audiens bahwa The Voice Indonesia emang isinya orang-orang yang kredibilitasnya bagus dan prestasinya jelas. Demikian Mirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Putus cinta soal biasa, sedihnya